Kalau kita lama belum tidak ketemu teman-teman, pasti yang ditanya apa? Apa? Kabar. Lebih lagi kalau ngomong lagi ditanya, gimana pekerjaanmu? Pasti begitu kan? Selalu begitu. Dan kalau lebih dalam lagi, gimana kondisi orang tuamu kalau kenal orang tuanya? Benar kan? Atau oma, opa gitu loh ditanya kan? Atau kabar suami atau istri, benar gak? Atau anak. Lebih-lebih kalau yang bisnis, kalau ketemu sesama bisnismen, yang ditanya apa? Apa usaha? Bagus nggak? Lagi meningkat atau lagi turun? Selalu pertanyaannya di sekitar situ kan. Nah, kalau lebih lama lagi nggak ketemu, sekarang tinggal di mana? Benar nggak? Kalau udah lama kan nggak ketemu, tiba-tiba udah 10 tahun ketemu, sekarang tinggal di mana? Kok lama nggak kelihatan? Selalu ngomongnya begitu toh? Iya. Atau kalau udah lama ketemu, masih single nggak? Iya kan? Udah punya pacar nggak? Benar nggak? Nah, selalu begitu ketemunya. Nah, atau kerjaanmu di mana? Tetapi jarang kita nanya sesuatu hal yang lebih dalam mengenai orang itu. Apalagi ya begitu ketemu langsung gosip, benar nggak? Kalau udah yang sering ketemu itu langsung gosip, benar nggak? Pasti ceritanya gosip. Nah, kalau yang hobinya sama, pasti ketemunya ngomong hobi. Ada yang hobi motor, pasti ngomongnya motor. Hobinya mobil, ngomongnya mobil. Kalau hobinya yang anabul, pasti ngomongnya anabul kan? Anabul itu dulu saya nggak ngerti loh, bener. Saya nggak ngerti apa sih anabul. Ternyata apa? Anak bulu. Piaraan, bisa kucing, bisa anjing. Saya dulu nggak ngerti itu. Nah, kita jarang nanya loh sesuatu yang penting mengenai sahabat kita. Kita nanya seputaran yang yang lahiriah aja kita tanya. Tapi kita nggak pernah nanya yang sesuatu yang rohaniah. Benar nggak? Jadi gini, kalau kita ketemu itu kita tanya, gimana sih kondisi hatimu? Pernah nggak kita nanya begitu? Enggak kan? Justru kan padahal itu rohaniah loh. Yang kita tanya semua lahiriah. Kita nggak pernah nanya gimana sih kondisi hatimu? How is your heart? Apakah dalam keadaan sukacita? Apakah dalam keadaan sedih? Apakah kamu lagi bebanin sesuatu? Kita nggak pernah nanya kepada sahabat-sahabat kita. How is your heart? Bagaimana keadaan hatimu? Ya kan, paling kita tanya kalau yang kerja gimana om, saya udah capai target belum kan? Padahal hati kita ini penuh masalah. Kita selalu beranggapan sahabat kita itu hatinya selalu sehat. Benar nggak? Kita beranggapan hatinya selalu damai. Belum tentu loh hati sahabat kita itu lagi damai. Iya kan? Bisa aja lagi berantem. Iya kan? Nah, kita anggap hati sahabat kita itu lagi sukacita gitu, kayak dapat rezeki nomplok ya. Tapi kan enggak juga kan? Sometimes enggak. Ya. Kita selalu menganggap hati sahabat kita itu baik-baik saja, atau hati sahabat kita itu nggak ada masalah gitu loh. Padahal itu yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan. Ya kan? Banyak hal terjadi di dalam hati. Kita lupa. Makanya tidak ada janji. Tadi saya WA-nya kok bisa nyanyi ya lagu tadi mengenai hati kan. Saya kaget loh. Saya mau bicara hati kok lagunya tadi bicara kesembuhan hati. Iya kan? Nah, ini tidak ada janji. Padahal kenyataannya ya banyak hati yang terluka. Jujur dong, jangan malu-malu lah. Ya kan? Banyak hati yang terluka. Jujur dong, benar kan? Nah, itu harus diselesaikan. Kalau hati yang terluka, ya harus diselesaikan. Banyak hati yang terbelenggu itu harus diselesaikan. Belum lagi hati yang sedih, ya kan? Belum lagi hati yang misalnya kalau dia punya masalah, dia dendam, nggak mau beresin. Nah, itu juga problem di dalam hati, ya.
Nah, semua problem di dalam hati ini membuat apa? Berkat itu terhalang. Makanya Alkitab katakan ya di Mazmur ya, the joy of the Lord is my strength. Sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan buat kita semua. The joy of the Lord is my strength. Jadi memang nggak gampang, jujur nggak gampang. Kalau kita lagi punya problem di dalam hati itu, kita mau bicara sukacita itu sulit sekali. Saya setuju, sulit sekali. Tapi firman Tuhan katakan kita harus sukacita di dalam Tuhan. Kita harus sukacita di dalam Tuhan. Whatever it is, apapun keadaan itu buat kita. Supaya apa? Supaya kita siap menerima berkat dari waktu ke waktu. Karena berkat itu bukan hanya berkat jasmani yang tadi saya bicara, usaha, ya kan, kemudian hobi, bukan itu saja. Tapi lebih mendalam kita bisa memahami sahabat kita. Supaya apa? Supaya pergaulan kita di dalam kehidupan ini bisa akrab dengan sahabat-sahabat kita. Nah, bulan lalu itu kita membahas kan lahiriah itu kan semakin turun fisik, benar nggak? Fisik itu kan semakin turun dari waktu ke waktu karena usia itu kan makin nambah, kekuatan tubuh makin turun. Tapi kita luar biasa hari ini diberkati oleh Ama ya. Ama udah usia berapa? 70. Bisa jalan-jalan sendiri ya? 83. 83 sih Ama. Bisa jalan-jalan sendiri, mau kemana-mana bisa loh. Nah itu luar biasa. Jadi karena kenapa? Intinya di mana? Di hati. Luar biasa hari ini kita diberkati. Iya kan? Ada Ama yang 83 itu masih bisa naik Grab sendiri. Kenapa? Sumbernya dari mana? Hati. Karena fisik ini makin lama makin merosot. Tapi kalau batin ini, hati ini makin lama makin naik, makin dekat Tuhan, makin sukacita, kuat. Semua penyakit hilang, kan seperti lagu tadi. Itu semua penyakit hilang, ya. Nah, bulan lalu kita bahas itu. Jadi sehingga kita harus kuat di dalam Tuhan. Jadi batinnya boleh turun tapi lahirnya boleh turun tapi batinnya kita harus naik. Disitulah kita harus kuat. Hati kita itu harus teguh bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan hati kita teguh. Dan kalau kita masuk dari 1 tahun yang lama ke tahun yang baru, maka ragi yang lama harus dibuang, jangan dibawa. Kita jangan bawa ragi yang lama. Dan setiap masuk tahun yang baru kita harus siapkan apa? Kantong yang baru buat kita semua. Supaya berkat itu bisa kita terima. Nah, pertanyaannya apakah kantong baru itu berguna buat kita? Kantong baru itu berguna buat apa? Nampung dia tidak menjadi berguna pada saat apa? Dia jadi tidak berguna pada saat yang tadi hati kita nggak siap terima berkat. Jadi kantong itu sia-sia, nggak ada yang diisi. Berkatnya nggak ada yang diisi, ya. Jadi kantong itu berguna apabila kondisi hati kita siap terima berkat. Apabila kita siapkan kantong tapi kita nggak siap terima berkat, percuma aja ya. Nah, keadaan dunia ini kan bisa membuat kita tidak siap terima berkat, benar nggak? Keadaan dunia ini ada aja masalah dalam hidup kita kan, membuat kita tidak siap terima berkat. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan itu, supaya problem itu di bawah, kita di atas. Hati kita, kondisi hati kita itu tetap di atas masalah, sehingga berkat itu tetap mengalir. Masalah ada, tapi berkat ngalir terus. Siapa yang mau kalau masalah ada berkat ngalir terus? Kok diem? Pasti mau lah ya. Karena hidup ini nggak mungkin kita nggak ada masalah. Selalu ada masalah. Tergantung kita handle-nya gimana, ya kan? Alkitab mencatat dekat sama Tuhan tapi tidak bisa dapat berkat. Coba buka di Kejadian 4 ayat 6, bisa dibuka. Dekat sama Tuhan tapi nggak bisa terima berkat. Saya buka 1 ayat aja. Saya nggak lama-lama khotbahnya tapi yang penting isinya.
Ya. Nah, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada mengapa hatimu dan tuh. Coba kasih tahu temennya. Hatinya jangan panas. Coba kasih tahu temennya. Hatinya jangan panas. Coba kasih tahu temennya. Mukanya jangan muram. Mukanya jangan muram gitu loh. Nah, kurang apa Kain? Kurang apa Kain? Iya kan? Dekat sama siapa? Dekat sama tuh. Wah, keren amat. Keren amat loh itu. Dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Itu. Sederhana sekali. Jadi muka kita itu harus selalu senyum. Kalau Pak Ian ngomong pagi-pagi senyum terus nggak bisa, harus sarapan kata Pak Ian. Nggak bisa kita senyum terus kalau bangun pagi katanya. Harus sarapan Pak, Don lapar katanya. Iya. Tapi intinya bukan begitu. Jadi artinya kita suasana hati kita penuh sukacita. Jadi apa raut wajah kita walaupun keadaannya bagaimanapun selalu kelihatan senyum. Nah itu. Nah, tadi kantong baru, kemudian kita kalau ayat ini mengatakan kita tidak siap terima berkat. Artinya apa? Artinya sesuatu yang harusnya kita terima gini, tinggal terima jadi batal. Kalau kita benar dong ayat ini setelah kita baca selanjutnya di Kejadian, akhirnya Kain apa? Kain harus mencari dengan susah payah. Makanya kepalanya dikasih tanda. Kain. Kenapa? Kain takut karena begitu tidak dekat Tuhan dia takut dibunuh orang. Akhirnya Tuhan bilang nggak apa-apa, kamu nggak bakalan dibunuh, tapi saya kasih tanda di kepalamu. Nah nanti baca sendiri deh, ya. Nah, jadi ini penting sekali buat kita, hati kita ini penting sekali. Jadi supaya kita bisa terima berkat. Jangan kita udah mau menang, tiba-tiba jadi kalah. Jangan, harus menang terus. Ada project yang udah mau deal, tiba-tiba batal. Yang paling parah Pak, kasusnya Kain ini. Harusnya bersama Tuhan di surga, tapi kan dia di tempat lain tuh, iya kan? Kan sementara dia nggak bisa lagi dekat sama Tuhan, jadi dia di tempat lain, kan sayang kan? Harusnya di tempat yang enak bersama Tuhan, akhirnya di tempat yang lain. Nah, yang paling problem kita saat ini adalah ujungnya harusnya jalan kita ke surga, tapi kita jalan ke tempat. Nah, itu jangan terjadi dalam hidup kita. Karena gini, Alkitab katakan kita lebih suka pilih jalan yang lebar. Padahal Tuhan bilang kita harus jalan di jalan yang enak. Tuhan bilang memang sempit nggak enak, lebar enak. Jadi itu pilihan di kita. Nah, sahabat TVC yang dikasih Tuhan, kekuatan dunia itu mendorong kita, menjepit kita, ya, membuat kita apa? Keluar dari tracknya Tuhan. Kekuatan dunia ini merubah yang baik menjadi jahat, ya. Kekuatan dunia ini merubah yang murni ini menjadi tidak murni. Oleh sebab itu kan hati yang benar sama hati yang murni itu mahal. Mahalnya artinya apa? Kita harus membayar harga untuk melakukan itu, ya. Jadi hati yang benar dan hati yang murni itu mahal. Dunia itu mendorong kita supaya kita tidak sukses di mata Tuhan. Tapi suksesnya di mana? Di mata dunia. Karena ukuran Tuhan sama ukuran dunia itu berbeda. Nah, dunia itu mendesak kita dari sehat bisa menjadi sakit. Karena pilihan banyak. Kita bisa, contoh gini, mendesak kita dari sehat menjadi sakit. Nah, televisi aja 24 jam. Kalau kita nonton televisi aja bisa nggak tidur loh 24 jam. Kalau enak kan filmnya. Nah itu dunia mendesak kita. Padahal kita kan sehat nih, kalau kurang tidur. Nah jadinya apa? Nggak sadar loh. Ya nonton terus 24 jam kan. Bisnis juga sama.
Apalagi yang trading emas, trading minyak, trading dolar, itu 24 jam. Tutup di Indonesia, entah buka di mana? Di London. London tutup, buka di mana? Amerika. Ntar tutup mana? Buka mana? 24 jam kita nggak bisa tidur. Jadi dunia ini mendesak kita terus. Tadinya sehat, kuat, pantau terus. Tuh, spotnya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tiba-tiba ceblok, kalah, stres bang. Jadi sakit. Jadi dunia itu terus mendesak buat kita pindah jalur. Tadi di jalurnya Tuhan, sekarang di jalurnya dunia. Udah salah jalan tuh. Oleh sebab itu makanya harus peka sama Tuhan, dekat sama Tuhan supaya tetap berada di jalur yang benar. Kita harus ada hubungan sama Tuhan. Kenapa tadi saya katakan hati ini mahal? Hati yang murni ini mahal. Kenapa? Hati ini tempat tinggal Tuhan. Tuhan mau tinggal di mana? Tinggal di kita kan? Tubuh kita ini kan baik suci. Tuhan tinggalnya di hati kita. Tuhan mau tinggal di hati kita. Nah, kalau hati kita benar, ya, Tuhan senang nggak tinggal di dalam? Senang. Kalau hati kita nggak benar, Tuhan nggak senang tinggal di dalam. Akhirnya dia pindah ke hati yang lain. Iya kan? Nah, kalau udah nggak ada Tuhan, kitanya yang susah, kitanya yang bingung. Nah, kalau Tuhan ada di hati kita, maka otomatis berkat yang tadi yang saya bilang, maupun berkat rohani maupun berkat jasmani, seperti Amah, itu mengalir di kantongnya setiap tahun. 83 masih bisa jalan-jalan, kemarin ke Korea ya, jalan-jalan. Bisa dari pagi keluar hotel, pulangnya malam, masih kuat. Nah, 83 loh. Ini luar biasa. Ini coba renungkan. Jadi Bapak Ibu yang muda-muda renungkan. Ini ada buktinya, bukan ngomong. Saya mau nyampein ini tiba-tiba Amah bisa muncul, saya kaget kan. Padahal saya nggak ada janjian kan Amah. Saya mau nyampein ini kan nggak ada janjian tuh. Nah inilah artinya Tuhan sayang sama semua orang aktivisi kan. Amin. Bukan hanya dikasih firman, tapi ada buktinya, ada orangnya gitu loh. Nah. Intinya kita di dalam kehidupan ini harus di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan. Jangan pindah-pindah jalur. Kita tidak bisa rubah keadaan. Ingat ya, paling penting, kita nggak bisa rubah keadaan. Saya kira di sini pada pernah sekolah deh, apalagi yang pernah sekolah ekonomi. Ada kondisi makro, ada kondisi mikro. Saya nggak ngajarin ekonomi loh. Saya nggak membahas ekonomi ya, tapi saya cuma mau buat ilustrasi supaya gampang dicerna. Kalau kondisi makro itu nggak bisa dikontrol, kondisi mikro bisa. Kondisi mikro itu hati kita lah kita anggap ya, yang kita bisa kontrol. Makro nggak bisa ya, di luar kendali kita. Contohnya apa? Kalau ada perang, harga minyak naik dan sebagainya, itu kita nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa kontrol hati kita ya. Keadaan kita tidak bisa ubah, tapi kita bisa ubah apa? Hati kita bisa ubah. It's very simple. Jadi kita mau terima berkat dengan kantong yang baru di tahun 2024 karena banyak janji Tuhan di LTVC. Sepanjang tahun ini ada karunia Roh Kudus yang mau disampaikan kepada kita. Yang pasti sakit pasti sembuh tahun ini. Amin. Karena berkat itu Tuhan yang janji ke kita. Kita kan doa sama-sama kan, Tuhan kasih ini. Jadi tahun ini pasti sembuh, sakit apapun sembuh. Punya pergumulan apapun pasti Tuhan lepaskan. Tapi hati kita harus benar, kembali lagi. Hati kita harus benar, karena itu mahal. Tempat Tuhan bertangkat. Nah, tadi kita bicara lahiriah, kita bicara batinia. Berarti kan hati kita ada dua loh, benar nggak? Hati lahiriah dan hati rohania. Nah, dua-dua itu harus dikasih makan. Kalau hati lahiriah, hati fisik kita sukanya apa? Jalan-jalan, beli tas baru, iya kan? Beli rumah baru, beli mobil baru, semua yang baru. Tapi bukan suami baru atau istri baru ya. Bukan, itu salah itu. Iya kan? Nah, itu hati lahiriah. Jangan ini
Jadi supaya jangan tegang gitu loh, jangan tegang. Kita kalau hati fisik kita, hati lahiriah kita suka semua yang baru-baru. Nah, memang hati fisik kita harus dikasih makan. Kalau enggak kan lama-lama kan dia juga bisa stres kan. Nah, biasanya kan kalau anak udah sekolah naik kelas kan bapak ibunya bawa jalan supaya apa? Enak. Jadi hatinya juga seneng ya kan. Dia apalagi dia juara 1 di kelas, dibawa jalan-jalan kan anak-anak seneng. Nah, itu memang harus dilakukan. Itu untuk lahiriah. Tetapi hati rohani gimana? Rohani juga harus dikasih makan. Bukan hanya hati lahiriah kita dikasih makan. Hati rohani juga harus dikasih makan. Nah, hati rohani itu apa sih? Untuk hubungan sama Tuhan. Iya kan? Tadi pagi kan saya share sesuatu. Kita suka ngomong tentang Tuhan, itu Frankie Kuncoro itu. Kita suka ngomong tentang Tuhan. Padahal kita lupa kalau kita nggak pernah ngomong sama Tuhan, dia bilang. Itu bagus sekali loh kata-katanya, Frankie Kuncoro itu. Kita suka ngomong tentang Tuhan, bahas firman Tuhan, ngomong tentang. Tapi kita lupa kalau kita nggak pernah ngomong sama Tuhan. Itu keren, Frankie Kuncoro itu. Ya. Nah, hati kita perlu dikasih makan, sehingga hati lahiriah, hati rohani itu harus balance, dikasih makannya. Contoh gini, kita jalan terus nggak pernah ke gereja, kan nggak balance. Kita jalan terus ke gereja, iya Senin ke Kamis, artinya datang nggak. Kita jalan kemana-mana, pokoknya hati fisik kita lahiriah kita puaskan semua, iya kan? Kita enggan melayani Tuhan. Tuh. Nggak balance jadinya. Jadi di situ ya. Belum lagi kenikmatan hidup yang memuaskan hati kita yang kadang-kadang sampai bisa merusak diri kan. Kita lupa. Itu jangan terjadi, ya kan? Nah, hati rohani kita itu kita perlu kasih makan. Firman Tuhan paling penting. Usahakan bisa baca Alkitab. Memang ini bosan gua dengernya, pendeta semua ngomong begitu. Tapi faktanya itu, hati rohani kita perlu dikasih makan. Kita harus mendengar pujian penyembahan, ya. Nyanyi, muji Tuhan itu penting. Kadang-kadang kalau udah jenuh, retret itu penting. Retret bersama, ya, kita doa bersama itu penting. Apalagi orang-orang yang sudah pelayanan. Itu penting sekali ya, buat kita memberi makan antara hati lahiriah dan hati rohaninya. Supaya apa? Supaya balance hidup kita. Dan kantong tadi yang kita udah siapkan, berkatnya tuh turun dan masuk ke dalam ya. Nah, hati lahiriah kita itu gampang rusak. Hati lahiriah kita kan gampang rusak, gampang terkontaminasi oleh keadaan dunia. Saya kemarin itu baru mendengar satu pendeta ngomong ke saya, Pak, baru lagi terjadi kasus. Pendetanya kejebak, itu yang namanya trading itu. Ya jemaat kan diajak ikut, dia hilang. Akhirnya gereja jadi masalah. Baru kemarin saya diceritain, ini baru terjadi. Nah itu kan hati lahiriah. Nah kalau sebagai hamba Tuhan harus kuat hati rohanianya. Jangan gampang kalau sesuatu yang tidak masuk akal, jangan masuk. Baru kemarin loh saya diceritain salah satu pendeta. Ya. Nah, sehingga hati fisik kita itu kita harus bisa jaga dengan asupan yang sehat. Pokoknya yang di luar logika, yang secara ekonomi hitungannya nggak masuk, ya jangan ikut. Jeblok itu pasti ya. Nah, bagi yang pernah kerja di pabrik pasti tahu. Ada input, ada output. Ada yang kelola di dalam, ya kan? Nah, tubuh kita itu juga harus dikasih yang masuknya yang baik, baru keluarnya yang baik. Kalau tubuh kita sering dikasih masuk yang tidak baik, kan rusak lama-lama mesinnya ini. Keluarnya juga tidak baik. Nah, itu yang kita harus jaga ya, untuk hati lahiriah kita. Dan bagaimana dengan hati rohani kita? Bagaimana dengan hati rohani kita?
Alkitab katakan, ya, hati kita ini bisa menjadi berkat, artinya bisa tumbuh, berbuah banyak. Alkitab katakan begitu. Nah, bagaimana kita buat dia bisa tumbuh? Yang ditanam itu bisa tumbuh dan berbuah banyak. Itu peran kita, bukan peran Tuhan loh. Ingat loh, kita harus siapkan wadahnya supaya subur tanahnya. Itu peran kita, bukan peran Tuhan. Tuhan siapin benih, ya. Tapi tanahnya itu kita harus siapkan dengan benar-benar, ya. Tanah hati yang subur itu apabila ditaruh benih, dia akan tumbuh dan berbuah banyak. Berapa? 30, 60, 100 kali. Itu janji Tuhan dan itu pasti terjadi. Nggak pernah meleset. Coba buka di Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Iya, benar. Nah, ini dia. Ini bicara hati. Kita baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenarannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap. Lanjut ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang tuh. Bukan saya yang ngomong, tapi ini firman. Tadi kalau kita baca, tadi saya katakan seperti proses produksi itu ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, itu waktu di dalam itu masa inkubasi kalau istilah-istilah yang gampang. Jadi dia masuk, dia inkubasi, dia keluar. Nah, berarti ada proses kan? Kalau ayat kita baca itu ada proses, in and out, di tengahnya itu proses. Ya. In out itu tengahnya proses. Tadi saya pernah katakan, kalau bahan baku itu bagus, keluarnya bagus, iya bisa. Tapi bahan bakunya bagus, bisa keluarnya nggak bagus kalau ininya rusak. Prosesnya ini rusak. Prosesnya rusak itu di mana? Di kita, di hati kita. Ya. Jadi seperti apa kondisi hati kita? Kalau innya bagus, bahan bakunya bagus, keluarnya nggak bagus. Coba renungkan, kondisi hati kita seperti apa sih? Alkitab katakan, ada 4 kondisi hati kita. Mungkin semua sudah sering baca, jadi saya pikir tidak perlu dibaca, saya hanya jelasin ya. Ada 4 kondisi hati. 1, kondisi hati yang keras. Kondisi hati yang keras. Nah, kalau kondisi hati yang keras, kita bermasalah, kita gagal, kita tadi maunya menang jadi kalah, itu nggak ada hubungannya sama setan. Kenapa? Setan aja nggak mau deket kalau sama orang hati yang keras. Serius. Coba baca Alkitab. Tuhan kasih benih kan, plek di tanah yang keras. Diambil siapa? Benihnya. Diambil yang lain. Burung ngambil. Diambil yang lain. Jadi kondisi hati ini penting buat kita. Nah, seperti apa kondisi hati yang keras? Tidak suka firman Tuhan. Serius, tidak suka firman Tuhan. Baca kita. Ya minimal nggak bisa baca, dengar. Sekarang kan ada audio kan, dengar. Very simple. Jadi, nah, seperti apa ciri-ciri orang yang hatinya keras? Tidak suka nyembah. Tidak suka nyembah Tuhan. Itu keras. Ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Egois. Mau menang terus. Itu keras. Bukan saya ngomong, itu firman tuh Tuhan. Saya cuma jelasin aja ya. Jangan salahin saya. Saya lihat udah pada cebetut ini mukanya. Nah, kondisi hati yang keras ini efeknya banyak, jelek, nggak bagus. Jadi hati yang keras ini dia suka simpan sesuatu, sakit hati, nggak boleh simpan, ya. Suka simpan dendam, suka simpan kesal, suka simpan benci, suka simpan yang iri, cemburu dan sebagainya.
Itu jangan. Itu ciri-ciri semuanya hati yang keras. Di sini ada? Nggak ada yang ngaku kan ya? Bukan nggak ada yang ngaku. Oke, kita yang kedua apa? Setengah keras. Dia lembut, tapi masih ada yang keras. Artinya ke gereja mau sesekali gitu loh. On and off, kayak lampu aja hidup mati kan, tek 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 gitu. Lampu nyala mati gitu. Nah, setengah keras. Dia sudah bisa mengatasi masalah. Bisa. Tapi apa? Suka kambuh. Tobatku kumat. Nah, itu dia. Jadi kalau yang kedua ini dia bisa tobat, bisa. Kumannya juga bisa. Artinya dia lebih maju lah dari tadi hati yang keras. Artinya dia ada progres lah. Dia ada progres di depan gitu loh. Nah, ciri-ciri yang demikian itu apa? Orangnya tidak stabil. Kan sebentar tobat kumat kan, nggak stabil tuh orang. Ketahuan dari pergaulan hidup itu tahu. Kalau lihat, ini nggak stabil. Nah itu ciri-cirinya tobat kumat tuh. Kadang hari ini dia ngomong bener, besok nggak bener tuh. Artinya tobat sama kumat. Nah, ya itu ciri-cirinya setengah keras, setengah lembut. Nah, jadi itu ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga gimana? Nah, ciri yang ketiga itu hatinya itu nggak jelas hatinya. Artinya berantakan tuh, hati yang berantakan. Ya, hati yang berantakan cirinya gimana? Ayo. Artinya apa? Dia mau dunia, dia mau Tuhan, tuh. Nggak jelas. Tadi masih jelas tuh, tahu dia keras, udah tahu tuh, setengah keras, setengah lembut, udah tahu. Tapi yang ini nggak jelas. Dia kalau ngomong Tuhan, iya semangat. Besok dia ngomong dunia, sini. Nah. Semangat juga. Contoh saya baru ketemu teman, kita diskusi soal baru meeting hari Jumat itu. Gimana? Kamis atau Selasa. Saya kalau nggak salah Selasa deh, saya ketemu. Jadi gini, sama-sama orang pelayanan. Singkat cerita kan, saya diminta cari sesuatu, referensi untuk keperluan. Maksudnya kita ada orang, ada A, ada B, ada C. Saya di B, ada A, ada C gitu. C ini butuh sesuatu. Si A minta ke saya si B kan misalnya, minta ke saya tolong cari. Saya udah cariin orangnya, kasih kan. Ternyata orang yang saya cari satu kenal petinggi yang paling atas. Ini orang yang disuruh cari sama petinggi yang paling atas. Jadi karena dia kenal, dia WA ke petinggi paling atas. Akhirnya balik ke dia dong WA-nya, ke si C ini. Dia marah. Jadi singkatnya ya, dia gak suka lah si yang orang yang saya cari itu. Kan gak bisa sebenarnya. Dalam etikanya, kalau dia tolak orang yang saya referensi, kan berarti dia tolak saya. Kalau dia tolak saya, berarti kan dia tolak si A tadi yang suruh saya. Benar nggak? Nah, nggak jelas tuh orang. Hatinya berantakan. Padahal orang pelayanan. Nah, itu hati yang berantakan seperti itu. Nggak jelas. Jadi, artinya apa? Tidak bisa diandalkan orang itu. Itu Alkitab udah ngomong. Jadi, hati yang berantakan itu orang itu tidak bisa diandalkan. Dan apa? Tidak terbuka. Kan dia tidak terbuka berarti. Dan sulit dipercaya. Ini rohani loh, sulit dipercaya. Ya, itu hati yang berantakan. Di sini ada nggak? Nggak ada lah ya. Ya, diam semua atau nggak ada yang ngaku lagi. Oke, yang terakhir supaya ini. Nah, yang terakhir itu hati yang menghasilkan. Tadi yang saya bilang, kantongnya siap, hatinya siap, berkat banyak, sakit jadi sembuh, ya kan? Yang tidak mungkin jadi mungkin. Berkat yang tadinya tidak deal jadi deal. Nah itu hati yang menghasilkan. Itu penting sekali. Nah, hati yang menghasilkan itu seperti apa? Nah,
Nah, itu harus tahu. Sahabat aktivis itu harus tahu hati yang menghasilkan itu seperti apa. Dia peka sama Tuhan. Dia peka sama Tuhan. Karena kenapa? Hatinya Tuhan kan bertata di dalam hati kita. Jadi kita bisa ngomong sama Tuhan. Bukan ngomong tentang Tuhan, tapi kita sendiri ngomong sama Tuhan. Kita peka. Nah, itu hati yang menghasilkan. Jadi tahu dituntun Tuhan. Dia otomatis jadi pelaku firman Tuhan. Otomatis. Jadi dia bukan hanya mendengar, tapi dia melakukan. Semua yang dilakukan hidupnya itu sesuai firman Tuhan, ya. Dia mendengar firman dan dia melakukan. Itu luar biasa sekali, ya. Dan ingat, penuh Roh Kudus. Tidak boleh lepas dari itu, penuh Roh Kudus. Itu hati yang menghasilkan. Dan hati yang menghasilkan itu orangnya fokus. Fokus. Dia pasti fokus terhadap masalah apapun, dia fokus. Dan bisa diandalkan. Orang yang menghasilkan itu bisa diandalkan. Nah, kan ada 4 kondisi hati ini. Gimana ubahnya kalau misalnya saya yang tadi yang pertama nih keras, terus yang kedua setengah keras, setengah lembut, terus berantakan. Ini kan 3 model ini kan yang berat. Terus gimana sih saya mengubah hati saya? Alkitab katakan di Mazmur 42 ayat 1. Coba Mazmur 42 ayat 1. Ini selesai nih, benar-benar selesai. Tadi ini benar-benar selesai. Mazmur 42 ayat 1. Nah, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat 2. Nah, ini. Kan ada lagunya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya. Kalau tanah yang keras kena air jadi lembut. Air itu apa sih kalau di Alkitab? Apa sih arti air? Kalau lambang Roh Kudus itu bisa air, bisa api, ya, lambang Roh Kudus. Artinya salah satunya saudara saya untuk Roh Kudus, ya. Nah, kemudian Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 14, pada saat dia ketemu perempuan Samaria. Coba buka. Yesus juga berbicara mengenai air. Yohanes 4:14. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Mata air di dalam dirinya, dan terus menerus memancar sampai luar biasa. Jadi di perjanjian lama di Mazmur dikatakan air ini penting. Makanya kan ayat yang lain di Mazmur dikatakan seperti kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, supaya apa? Menghasilkan buah pada musimnya. Jadi air ini sangat penting. Ya. Artinya, ya, gambaran daripada air hidup itu Yesus. Nah, Yesus itu apa sih? Firman. Gak bisa lari dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang membuat kita itu bisa menjadi subur. Roh Kudus bisa membuat kita menjadi subur, bukan yang lain, ya. Karena yang lain itu hanya sementara, tapi ini kekal, baik, sampai kepada hidup yang kekal. Ini luar biasa sekali buat kita semua. Saya kira kita semua bisa memahami ini.